Tabe, beri makareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ikan mengandung formalin resahkan warga Palu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu mengeluarkan edaran larangan murid membawa kendaraan ke sekolah. Ratusan anak penyu dilepas liarkan di perairan Kabupaten Donggala. Warga Kota Palu dihebohkan dengan dugaan penjualan ikan mengandung formalin di pasar tradisional Masomba. Isu ini dikuatkan dengan adanya hasil uji laboratorium Kesmafet UPT Pengawasan dan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Sulawesi Tengah pada 2 Juli 2024. Dari 24 los penjualan ikan yang diambil sampelnya, hanya 2 los yang menjual ikan tidak mengandung formalin. Hasil uji laboratorium ini pun beredar di media sosial dan media massa, sehingga warga takut dan ragu untuk membeli ikan. Pedagang ikan pun kena dampaknya. Pasar ikan di kompleks Pasar Masomba yang biasanya ramai, kini jadi sepi. Para pedagang ikan menyayangkan isu yang beredar tanpa mengecek kondisi ikan di pasar terlebih dahulu. Mereka siap meyakinkan kalau ikan yang dijual segar dan layak konsumsi. Akibat isu tersebut, omset penjualan ikan anjlok. Pedagang ikan pun merugi. Kami banyak dirugikan mulai dari 10 juta sampai ratusan juta Pak itu. Iya, kami sangat dirugikan Pak itu karena pembeli tidak ada Pak, kurang. Mundur. Begitu dia anunya Pak itu. Ya, kan? Kami berani bersumpah Pak, ini kan baru semua ini Pak ini. Kami banyak menaruh pada pemerintah harapan besar untuk perbaikan kembali kita punya nama baik Masomba Pak itu. Menyikapi beredarnya informasi tersebut, Wali Kota Palu, Hadianto Rashid, turun tangan ke pasar ikan dan pasar tradisional Masomba Senin pagi. Ia meyakinkan bahwa isu yang beredar adalah hoaks. Pihaknya juga telah mengkonfirmasi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dan meyakinkan bahwa isu itu tak benar. Kalau memang ada hal seperti itu, yang pasti provinsi akan menyampaikan secara langsung kepada pemerintah kota. Dan kemudian hasil hasil pemeriksaan pastinya juga akan tersampaikan dengan baik. Ya. Kan ini kan data yang tersampaikan ini kan data yang fotonya tidak jelas. Ya, maksudnya foto tidak jelas itu tidak tahu siapa yang tanda tangan, yang reges siapa. Ya, kemudian informasi ini menyebar. Kami juga sudah lakukan ya konfirmasi ke provinsi terkait dengan hal itu, dan provinsi menyampaikan bahwa hal tersebut ya belum bisa dipertanggungjawabkan ya. Belum bisa dipertanggungjawabkan informasinya. Nah, oleh karenanya ya kita tentunya berpesan juga ya, menjadi pesan kepada semua pedagang juga untuk memperhatikan dagangan agar betul-betul dagangan yang sehat. Ya, tapi di kesempatan ini saya sampaikan bahwa informasi itu untuk saat ini saya sampaikan tidak benar. Warga diimbau hati-hati dengan beredarnya berita hoaks yang bisa menimbulkan kegaduhan. Seperti diketahui, stok ikan di Kota Palu sebagian besar berasal dari Donggala dan Parigi Pautong. Syahrul Cahya dari Palu melaporkan. Menyikapi banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sekolah, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran larangan siswa membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Penegasan juga ditujukan kepada para orang tua agar mengawasi atau mengantar anaknya ke sekolah dan tak membiarkan pelajar yang masih belum memiliki surat izin mengemudi membawa sendiri kendaraan bermotornya. Kalau saya sih, iya, dengan aturan sekarang, saya setuju. Karena kalau untuk anak yang masih di bawah umur, sebaiknya jangan dulu bawa motor.
Kalau kita memang anaknya kita selalu kita antar. Iya, kalau saya sih antar jemput setiap hari. Imbauan ini dikeluarkan demi keamanan serta keselamatan peserta didik. Belum lama ini, banyak ditemukan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar hingga merenggut nyawa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Hardi, berharap imbauan dari surat edaran ini dapat diindahkan oleh masyarakat. Diharapkan ke anak-anak itu supaya jangan dulu mengendarai motor maupun mobil karena memang usianya masih belum cukup ya untuk itu. Nah, kedua adalah bagaimana peranan orang tua ini. Jadi kita sudah mengeluarkan edaran, maka harus didukung oleh masyarakat itu. Nah, orang tua terutama artinya jangan karena hanya kesibukan kita. Nah, kita tidak mampu mengurus anak kita, mengantar anak kita ke sekolah misalnya, ya. Pelajar di bawah umur dilarang mengendarai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Tak hanya di lingkungan sekolah, namun juga di luar lingkungan sekolah. Selain larangan itu, bagi orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah, dihimbau menggunakan perlengkapan berkendara, mulai dari helm, jaket, sarung tangan, dan perlengkapan lain sesuai aturan keamanan dan ketertiban berkendara. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mensiasati kendala transportasi bagi pelajar, seperti menjemput anak-anak sekolah menggunakan bus sekolah. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Kota Palu memiliki banyak pasar tradisional, namun beberapa di antaranya kurang dikelola dengan baik. Salah satunya Pasar Induk Bu Lili, Kelurahan Petobo, Kota Palu. Sejak pasca gempa tahun 2018 silam, pasar yang letaknya tak jauh dari lokasi likuifaksi kini tak terawat. Selain bangunan pasar yang tidak terawat, jalan di dalam kawasan pasar maupun jalan masuk menuju pasar rusak parah. Setiap hujan turun, jalan tersebut tergenang air dan berlumpur. Akibatnya pengunjung pasar harus berhati-hati bila melintasi jalan tersebut. Salah seorang warga Kelurahan Petobo, Fitriani, mengaku kerusakan jalan di area Pasar Induk Bu Lili sudah lama berlangsung, namun tak kunjung mendapat perbaikan dari pemerintah. Padahal pasar tradisional tersebut ramai dikunjungi warga, terutama yang ingin membeli sayur mayur segar. Kalau untuk banjirnya sudah lama, apalagi kalau ada debit hujan yang cukup deras, pasti akan mempengaruhi karena airnya pasti akan melalui jalur akses masuk ke dalam pasar. Jadi saya ini bingung, kalau banyak banjir, kalau air banyak, tetap masuk. Kalau masuk dia, tetap dia lapangkan semua air. Jadi bagaimana kira-kira masalah untuk dalam pemerintahan? Ini sangat mengganggu. Saya akan mengganggu masyarakat yang lewat. Melihat kondisi tersebut, warga maupun penjual di Pasar Induk Bu Lili berharap pemerintah daerah segera turun tangan dan memperbaiki pasar tradisional tersebut. Julianus K. melaporkan dari Palu.